Oke teman-teman, pada video sebelumnya saya telah membuat virtual mesin di VirtualBox. Kali ini saya juga akan membuat virtual mesin lagi, tetapi berbeda hypervisor, yaitu di VMware. Mari kita buka VMware-nya. Pastikan teman-teman sudah download dulu ya. Kalau belum, teman-teman bisa ada di video yang sebelum-sebelumnya. Sini sudah ada di desktop, kita buka dulu ya teman-teman. Oke, nah di sini fungsinya sama saja seperti VirtualBox, yaitu sebagai hypervisor. Tentunya di sini kita bisa mendownload atau menginstal Ubuntu, Windows, Linux, dan lain-lain. Oke, caranya yang pertama, kita di sini ingin membuat Ubuntu. Jadi di sini cara yang pertama adalah kita create a new virtual machine. Bisa diklik 1 kali atau 2 kali. Oke. Nah, lalu di sini ada tampilan welcome to the virtual machine Wizard. Nah, ininya kita pilih yang recommended saja. Next. Oke, di sini kita diminta memasukkan ISO ya, atau master Ubuntu. Cara mudahnya kita klik browse, kita mencari file atau kita mencari ISO atau master Ubuntu yang server. Oke, di sini kita next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama, username, dan password. Sebenarnya ini tidak ngaruh teman-teman, maksudnya tidak ngaruh ke master Ubuntu-nya langsung, karena nanti di proses penginstalan ada lagi yang hub seperti ini. Jadi ini tidak ngaruh, hanya ini berpengaruh di VMware saja, bukan di dalam Ubuntu-nya. Jadi kita gak apa-apa, kita isi aja, misalkan Office, terus username-nya, terus passwordnya misal sesuka teman-teman aja. Oke, kalau sudah kita next, ini kita diminta juga untuk memasukkan virtual machine name. Jadi nama virtual machine-nya misalkan Ubuntu server. Nah, di sini ada lokasi juga, jadi teman-teman bisa mengatur sesuka teman-teman lokasinya di mana. Oke, langsung kita next. Dan ini ada maksimum disk atau gigabyte-nya, ini ada 20 GB standar, tapi Ubuntu itu atau Linux itu atau sistem operasi lainnya itu 10 GB pun sudah cukup. Jadi kita pakai 10 GB saja. Next. Di sini kita diminta untuk mencocokkan kembali antara tadi yang sudah kita bikin atau buat. Nah, kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang puas kitanya, bisa di custom hardware. Nah, di sini kita bisa mengatur, misalkan prosesor kita diturunkan menjadi 1 saja. Sini 1. Lalu misalkan memori kita ini 4 GB ya, misal kita turunkan menjadi 2 GB saja. 2048 MB. Oke. Di sini udah selesai. Langsung kita close saja. Oke, dan kita finish. Oke, nah ini kalau sudah di finish, ini otomatis langsung masuk ya ke VMware-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Sini bisa kita close atau hide. Sedang proses booting menuju penginstalan. Nah, oke teman-teman, pada proses ini kita memasuki proses penginstalan. Oke, di sini proses penginstalan sama saja seperti di VirtualBox yang video kemarin. Jadi saya tidak usah menjelaskan proses penginstalan lagi. Tapi jika teman-teman lupa step by step
proses penginstalan bisa teman-teman lihat video yang di bagian penginstalan dan penginstalan Ubuntu server. Jadi sesi kali ini cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke teman-teman, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana cara memperbesar atau menzoom layar Ubuntu pada VMware. Nah, kalau di VirtualBox itu kita memasuki mode scaled ya, atau scaled mode. Nah, tetapi kalau di VMware itu caranya seperti ini teman-teman. Kita pergi ke menu view yang ada di pojok kiri sini, samping edit dan file. Oke, kita pergi ke stretch quest. Nah, lalu di sini ada dua pilihan ya. Ada keep aspect ratio stretch and free stretch. Nah, kita pilih yang keep aspect ratio stretch. Oke. Kita klik dan kita perbesar di masing-masing sudut ya. Sini kita perbesar. Oke. Sebentar, kita perbesar lagi. Oke, kita perbesar lagi sampai teman-teman terlihat jelas. Oke, ini sudah cukup. Oke, coba kita login. Oke, ini sudah login. Oke, seperti itu aja cara memperbesar layar atau menzoom di VMware Workstation. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke teman-teman, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara menduplikat atau clone pada VMware Workstation. Oke, di sini langkah yang pertama, pastikan kita sudah menginstal Ubuntu Live Server-nya. Lalu di sini kita power off atau matikan dulu Ubuntu-nya. Caranya seperti ini. Bisa di sini power off. Nah, lalu di sini ada power off. Oke, setelah kita matikan, kita bisa klik kanan pada Ubuntu Live Server-nya ini, atau kita bisa di VM ini. Nah, saya suka singkat-singkat saja, jadi saya langsung di Ubuntu Live Server saja. Klik kanan pada Ubuntu Live Server pada virtual mesinnya, lalu kita pergi ke manage, dan di sini ada clone atau duplikat. Oke. Welcome to the clone virtual machine manager. Kita next. Lalu di sini clone from next. Dan di sini ada clone tipenya kita create a full clone. Next, dan di sini kita diminta untuk memasukkan nama dari duplikatnya. Oke. Misalkan kita kasih nama Ubuntu Live server 2. Oke. Finish. Continue. Sebentar, ini error. Oke, kita coba lagi, nggak apa-apa. Klik kanan pada masternya atau pada virtual machine, ke manage, ke clone, next, create a full clone, next. Oke, namanya misalkan finish, nggak apa-apa. Oke, sepertinya tadi ada masalah gara-gara saya sudah mengklon dengan nama seperti itu. Oke, sudah done, dan kita tunggu. Dan yap, di sini kita sudah berhasil menduplikat dari Ubuntu Live Server. Nah, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, saya ingin mengingatkan lagi fungsi clone terhadap teman-teman. Jadi fungsi clone itu kita bisa menduplikat beberapa banyak virtual machine yang kita duplikat.
kita bisa menduplikat virtual machine beberapa banyak yang teman-teman mau. Jadi misalkan kita butuh 10 Ubuntu nih, 10 Ubuntu. Nah, jadi teman-teman cukup satu penginstalan Ubuntu saja, atau satu penginstalan Ubuntu, lalu teman-teman bisa manfaatkan fitur clone atau duplikat. Jadi teman-teman bisa duplikat seberapa banyak mau, dan itu pun tergantung spesifikasi laptop teman-teman ya. Oke, mungkin sesi kali ini cukup di sini saja. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke teman-teman, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan snapshot di VMware Workstation. Oke. Nah, di sini kita yang pertama adalah kita matikan dulu power mesinnya, power off. Oh, sebelum dimatikan kita cek dulu ya supaya jelas. Oke, kita klik dulu. Sebentar, saya perbesar dulu. Oke, sudah diperbesar. Jadi kita ls dulu. Oke, bisa dilihat di sini belum ada yang namanya directory atau folder atau file. Nah, jadi benar-benar masih kosong. Saya akan melakukan checkpoint atau snapshot di sini, di bagian ini. Oke, caranya kita matikan dulu power off, yes. Oke, lalu di sini kita klik kanan, di sini ada snapshot, ataupun bisa di atas ini di VM snapshot. Kita pilih tag snapshot, lalu kita kasih namanya misalkan konfigurasi bawaan awal mula sih, default aja, default. Lalu di sini kita bisa kasih deskripsi misalkan awal kosong, kondisinya kosong. Oke. Tag snapshot kita pilih. Oke, sini sudah ada. Nah, cara melihatnya kita bisa klik kanan lagi atau di atas. Lalu kita ke snapshot dan di sini ada snapshot manager. Oke, di sini kita sudah memiliki snapshot yang namanya default. Oke, di sini sudah ada. Lalu kita close dulu dan kita nyalakan. Kita di sini akan melakukan konfigurasi di Ubuntu ini. Misalkan Ubuntunya terjadi error atau hal-hal kehapus atau apa, jadi kita bisa checkpoint lagi ke yang ke default itu. Oke. Nah, sedikit saya login dulu. Sebentar. Oke, saya login dulu. Oke. Di sini kosong ya tadi ya, sudah saya checkpoint atau snapshot di default. Nah, sekarang kita membuat file touch, misalkan txt, misalkan Oke. Sini saya akan membuat file. Ada beberapa file, ada HTML, Java, Python, dan Word. Kita enter, lalu kita ls lagi. Nah, sudah. Sini sudah ada file. Dan umpama di sini misalkan terjadi kesalahan atau error atau Ubuntunya ada masalah. Nah, kita bisa melakukan revert atau berpindah ke default
ke snapshot yang default tadi. Caranya gimana? Oke, caranya kita matikan dulu. Sini kita power off. Oke, power off. Lalu di sini kita ada snapshot dan di sini revert to snapshot default, atau bisa di sini satu default. Terserah sih, bebas. Tapi kalau misalkan teman-teman punya banyak snapshot atau checkpoint, kalian bisa, teman-teman bisa pilih sini saja. Saya akan pilih di sini karena saya punya satu. Oke, yes. Kita tunggu dulu. Oke, langsung power on saja. Nah, di sini secara bawaan otomatis yang touch tadi, yang file tadi akan terhapus ya. Karena kita sudah berpindah ke settingan yang awal. Oke, sebentar. Wait. Oke. Oke, di sini saya les dan lihat tadi kan saya sudah membuat beberapa file ya, yang ada Java, Python, Word atau dan yang lain-lain. Ketika saya pindah ke snapshot yang default atau yang bawaan, itu akan hilang. Kenapa hilang? Karena saya sudah berpindah ke yang bawaan. Jadi gitu. Itu kurang lebih penjelasan dari snapshot di VMware Workstation. Mungkin pada kali ini saja sesi kali ini. Sampai di sini saja. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana cara melakukan ekspor dan import pada VMware Workstation. Oke, cara yang pertama, kita keluar dulu dari mesinnya. Di sini kita power off. Oke. Nah, di sini. Oke, caranya kita pilih dulu nih mana yang ingin diekspor atau dikirim ke diekspor ya. Diekspor ke sini, ke dokumen. Kita misalkan Ubuntu server ini. Kita pilih sampai dia berwarna biru. Lalu kita masuk ke file dan di sini ada export to OVF. Kita klik ini. Lalu di sini sebentar. Di sini sudah ada Ubuntu server. Di sini Ubuntu Live Server. Misalkan itu biar kita bedakan menjadi Ubuntu Live Server VMware. Oke, kita save. Nah, untuk proses exportingnya ini saya sangat memakan waktu, jadi mungkin saya akan skip video ini. Oke teman-teman, nah, videonya sudah saya skip ya. Jadi sekarang saya akan mengeceknya di file explorer. Oke, di sini di dokumen tadi namanya Ubuntu Live Server VMware. Sebentar saya cari dulu. Oke, ini Ubuntu Live Server VMware. Nah, oh ya teman-teman, sedikit informasi di sini. Sebenarnya kalau di Workstation atau di VMware Workstation itu, kalau kita melakukan ekspor itu ada banyak, maksudnya ada filenya itu ada banyak.
misalkan di sini ada Ubuntu Live Server .mf, di sini ada yang biasa, dan di sini ada vmdk, dan ini file K, file 2, file 3. Nah, gak kayak yang di VirtualBox. Kalau di VirtualBox itu hanya satu file dan itu pun bisa dibuka. Nah, kalau misalkan di VMware Workstation ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 file hasil ekspor kita. Nah, dan ini cara mengimpornya. Kita pilih dulu nih di sini ya. Ini kita pilih yang ini nih, yang Ubuntu Live Server VMware yang tipenya Open Virtualization Format. Kita klik kanan, lalu Open with VMware Workstation. Oke, sini kita memasukkan nama untuk import ya, yang tadi misalkan Ubuntu Live Server 3. Oke, kita import. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Mungkin proses importing ini tidak selama proses ekspor. Dan kita sudah berhasil melakukan import dari sini. Oke, sebentar saya cancel dulu. Oke, sini kita sudah mempunyai 3 virtual mesin. Coba kita nyalakan. Oke. Dan ini pastinya konfigurasinya sama ya sama yang Ubuntu Live Server. Jadi ini sangat efektif untuk misalkan teman-teman ingin sharing ke kemana, ke teman kantor atau ke teman kalian yang ingin belajar, itu bisa sekali. Oke. Bentar, ini sedang proses booting. Oke, login. Sebentar. Oke. Oke. Ini tentunya sama ya. Dan mungkin sampai sini saja video virtual machine pada VMware Workstation. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.